Kencan, sore menjelang Ipana sudah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Semua pekerjaan untuk hari ini sudah selesai. Ia tidak sabar menunggu kedatangan sang pujaan hati yang akan menjemputnya. Tring, ponsel Ipana berbunyi. Ada sebuah pesan masuk di sana. Ia segera melihat pesan dengan notifikasi khusus itu. From my baby. Sayang, sudah selesai kerjanya. Aku jemput sekarang ya. Ipana tersenyum dan segera membalas pesan itu. To my baby. Aku sudah selesai, Bi. Hati-hati di jalan ya. Tulis Ivana. Ia membereskan beberapa barang wajib bawaannya dan memasukkannya ke dalam tas. Ivana mematuk dirinya di cermin besar yang ada di ruangan itu. Dress selutut berwarna biru membuat Ivana terlihat sangat cantik dipadukan dengan topi pensing kekinian dari brand ternama membuat penampilan Ivana terlihat sempurna. Ia juga mengenakan masker untuk menutupi wajahnya nanti. Nona, panggil Felicia. Ah iya, kamu boleh pulang, Pel. Saya akan pulang bersama Tono, ucap Ivana. Apa Nona ingin saya temani? Tanya Felicia. Tidak usah, ada Uncle Joe yang mengawasiku nanti, ucap Ivana. Baiklah Nona, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu, ucap Felicia. Iya, minta Pak Sakti mengantarkan kamu pulang, ucap Ivana. Baik Nona, terima kasih, permisi, ucap Felicia keluar dari ruangan Ivana. Dret, dret, dret. Ponsel Ivana kembali berdering. Sebuah panggilan masuk tertera di sana. Gadis cantik itu tersenyum manis melihat siapa yang tengah menelponnya. Ia segera mengangkat panggilan itu dengan perasaan yang membuncah. Halo sayang, sapa Tono dari balik ponsel. Halo baby, sudah sampai? Tanya Ivana tersenyum senang. Sudah sayang, apa langsung aku jemput ke atas? Tanya Tono. Tunggu di dalam mobil saja Bi, aku sedang berjalan menuju lift, ucap Ivana. Ah baiklah, hati-hati jalannya sayang, ucap Tono tersenyum. Iya baby, ucap Ivana sambil mematikan panggilan itu. Ia semakin mempercepat langkah kakinya, namun masih terlihat anggun menuju lobi perusahaan di mana Tono tengah menunggu. Ivana berhasil membuat semua karyawan terpana melihat kecantikan dan aura yang ditampilkan olehnya. Dengan hati yang bahagia, ia berjalan dan langsung masuk ke dalam mobil Tono dengan senyum yang mereka. Hai baby, ucap Ivana tersenyum manis. Hai sayang, sudah siap? Apa kita langsung pergi? Tanya Tono menggenggam tangan Ivana dan mengecupnya dengan lembut. Kamu terlihat begitu cantik dan bersinar sayang. Sambungnya dengan senyuman manis yang membuat Ivana selalu merasa jatuh cinta. Jangan memujiku Bi, kamu juga terlihat begitu tampan. Apa karena ini kencan pertama kita? Tanya Ivana dengan wajah yang merona. Tidak sayang, bukankah aku harus selalu terlihat tampan agar para rivalku semakin menciut dan menjauhimu? Ucap Tono menjalankan mobilnya. Kamu ini, aku sudah bilang, aku gak pernah memandang seseorang dari harta dan tahta. Yang penting hati kamu baik dan menghargai aku sebagai perempuan. Ucap Ivana mengusap tangan Tono yang berada di dalam genggamannya. Ah sayang, kenapa kamu selalu membuatku semakin jatuh cinta setiap harinya? Aku pasti akan gila jika kita tidak berjodoh. Ucap Tono menatap Ivana serius ketika berada di lampu merah. Jangan seperti itu Bi, aku pasti juga akan sedih. Ucap Ivana lirih sambil menyandarkan kepalanya di bahu Tono. Jangan sedih sayang, semoga kita berjodoh ya. Ucap Tono kembali mengecup tangan Ivana. Amin. Kita mau kemana Bi? Tanya Ivana. Aku mau membawa kamu pergi piknik di sore menjelang malam. Ada wisata yang baru buka di tepi bukit. Katanya sih pemandangan malam harinya cukup bagus. Mau kan? Ucap Tono menerangkan. Mau, tapi jangan pulang larut ya, ucap Ivana tersenyum. Baiklah Tuan Putri, ucap Tono. Pria tampan itu sudah membaca beberapa perlengkapan untuk piknik. Ia akan memastikan jika Ivana ketika pergi bersamanya nanti. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, mobil yang membawa Tuan Putri itu berhenti di parkiran khusus yang disediakan oleh pengelola tempat wisata itu. Tono mengeluarkan beberapa keranjang yang membuatnya cukup sulit jika harus membawa mereka sekaligus. Sini aku bantu Bi, ucap Ivana tersenyum dan meraih satu keranjang yang berisikan makanan. Jangan sayang, nanti, ucap Tono melihat Ivana sudah berjalan cepat di depannya. Ayo Bi, sebentar lagi ada sunset, ucap Ivana senang. Kenapa calon istriku menggemaskan sekali? Tuhan, semoga kami berjodoh, batin Tono tersenyum.
Berjalan sekitar 5 menit, Tono akhirnya sampai di sebuah tenda santai yang ia sewa malam ini bersama Ipana. Gadis cantik itu sudah berdiri sambil merentangkan tangannya, merasakan hembusan angin yang terasa begitu sejuk ketika membelai lembut kulitnya. Namun ia tersentak ketika merasakan sepasang tangan melingkar di pinggang rampingnya. "Apa kamu suka, sayang?" ucap Tono tersenyum. "Aku suka, terima kasih baby," ucap Ipana menggenggam tangan Tono yang ada di perutnya. Sejenak mereka merasakan ketenangan di tempat itu karena pengunjung yang datang belum terlalu ramai. Tono segera mengajak Ipana untuk membentangkan sebuah karpet dan mengeluarkan semua makanan yang ia bawa. "Apa kamu gak rugi kalau ngasih aku makan terus, Bi?" tanya Ipana terkekeh ketika Tono selalu memberikannya makanan secara cuma-cuma. "Aku gak akan rugi sayang, selama aku ikhlas itu gak masalah," ucap Tono mengusap kepala Ipana. "I love you baby," ucap Ipana tersenyum dengan wajah yang merona. "Love you too sayang," ucap Tono bahagia. "Ah iya, maafin aku ya sayang. Tadi siang aku lupa mengirimkan kamu makanan," sambungnya dengan perasaan penuh sesal. "Gak apa-apa Bi, tadi siang aku bawa bekal kok. Tapi aku cuma bisa makan sama Felicia dan Mbak Fitri," ucap Ipana tersenyum tipis. "Aku jadi merasa bersalah," ucap Tono penuh sesal. "Jangan seperti itu baby, gak apa-apa kok. Kamu juga harus mengembangkan bisnis dan memperhatikan mereka. Jangan sampai karena kamu lalai menjalankan tanggung jawab dan kewajiban kamu, Bi. Kembangkanlah usaha kamu agar bisa lebih maju. Jangan lupa menabung juga, karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana," ucap Ipana menatap Tono serius. "Iya sayang, aku ingin di kemudian hari kita hidup serba berkecukupan dan gak susah. Aku nggak peduli seberapa sukses para rivalku. Yang jelas, aku akan memastikan jika kamu gak akan kekurangan apapun ketika kita menikah nanti," ucap Tono tersenyum manis sambil mengusap kepala Ipana dengan lembut. "Aku akan mendukung apapun itu asal tidak merugikan dirimu dan orang lain," ucap Ipana tersenyum. Aku semakin mencintaimu sayang," ucap Tono sedikit berteriak. Aku juga," ucap Ipana berlari meninggalkan Tono. Pria tampan itu segera mengejar Ipana yang sudah berlarian ke sana kembali sambil tertawa bahagia. Ia selalu menghindari tangkapan Tono hingga pria tampan itu mendapatkannya. "Aku mendapatkanmu," ucap Tono menggendong Ipana sambil berputar-putar. Baby," gelak Ipana memeluk leher Tono agar tidak jatuh. Tono berhenti dan mendongak untuk menatap wajah Ipana yang ada di atasnya. "Sayang," panggil Tono tersenyum. "Ya baby," ucap Ipana dengan wajah yang merona. "Will you marry me?" ucap Tono yang sukses membuat Ipana tersentak. Mereka terdiam beberapa saat dengan saling memandang satu sama lain. Cukup lama tanpa sadar, Tono sudah menurunkan Ipana dari gendongannya dan berlutut di hadapan gadis cantik itu, sambil mengeluarkan kotak cincin yang bertaburan berlian. Ipana mengerjapkan mata ketika ia kembali mendapatkan kesadarannya. Mata cantik itu berkaca-kaca melihat kesungguhan laki-laki yang ada di hadapannya ini. "Baby, maaf,"